Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita MPSI. Saya adalah dosen dari Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Pada saat ini saya akan menyampaikan bahan ajar saya tentang pengantar psikologi kepribadian. Adapun tugas ini adalah salah satu syarat untuk PKDT PPT UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi tahun 2025. Baiklah, hari ini adalah pertemuan kedua sebagaimana RPS yang sudah disampaikan pada minggu lalu. Minggu ini kita akan belajar salah satunya adalah mengenai teori-teori psikologi kepribadian. Adapun sub CPMK dan bahan kajiannya adalah yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis dan membandingkan istilah-istilah dasar dalam psikologi kepribadian dengan sumber rujukan bermutu, valid, dan reliable. Selanjutnya, mahasiswa bisa mengaitkan konsep teoritis tentang psikologi kepribadian dan juga mempolakan berbagai macam teori kepribadian yang ada di dunia berdasarkan sumber yang valid dan reliable. Adapun bahan kajiannya adalah pengantar psikologi kepribadian, kemudian konsep teoritis tentang psikologi kepribadian. Sebelum kita mulai mata pelajaran kita, mata kuliah kita hari ini, Ibu sudah menyiapkan barcode yang isinya adalah pretest tentang psikologi kepribadian. Ini akan menjadi salah satu indikator atau cara mengukur sejauh mana teman-teman bisa memahami apa itu psikologi kepribadian. Silahkan ambil handphonenya, kemudian di barcode. Di capture dan nanti akan keluar quiz. Silahkan isi. Saya akan memberikan waktu selama 3 menit. A few moments later. Baiklah anak-anakku semuanya, tadi berdasarkan barcode yang sudah diisi, alhamdulillah Ibu melihat bahwa dari 100% itu ada 30% yang sudah mulai paham apa itu psikologi kepribadian, meskipun masih belum terlalu dalam. Sekarang kita akan masuk ke dalam materi, yaitu apa sih yang dimaksud dengan kepribadian, definisi kepribadian secara epistemologi. Kepribadian dalam bahasa Inggris disebut juga dengan personality, sedangkan dalam bahasa asing kepribadian merupakan persona yang berarti topeng. Maksudnya mungkin, sebagaimana kita ketahui, fungsi dari topeng adalah selain untuk menutupi, topeng juga salah satu cara kita dalam memerankan atau memperlihatkan karakter kita, karena kita akan fokus pada topeng yang kita pakai daripada sifat atau karakter yang ada di belakang topeng. Jadi secara keseluruhan kepribadian adalah keseluruhan cara berpikir, berperasaan, dan berperilaku yang membedakan diri dari orang lain. Gitu. Baik, sebelum kita jauh lebih dalam mempelajari apa itu kepribadian, mari kita sama-sama belajar apa sih sebenarnya manfaat dari mempelajari psikologi kepribadian itu. Salah satunya adalah agar kita lebih memahami kepribadian yang kita miliki. Seperti contoh, setiap manusia itu memiliki keunikan, kekuatan, kelemahan, kemudian keunggulan, kelebihan dari orang lain gitu. Jika kita memahami psikologi kepribadian, secara tidak langsung kita bisa paham apa saja kelemahan saya dan apa saja yang bisa menjadi kekuatan saya. Selanjutnya, ini juga bisa membantu memahami kepribadian orang lain. Sehingga ketika kita berhadapan dengan orang lain, setidaknya kita bisa lebih memantaskan diri atau mengimbangi dan beradaptasi. Selain itu juga bisa membantu diri kita untuk mencapai tujuan dan juga bisa membantu meningkatkan kinerja kelompok. Ini bisa dicontohkan bahwa dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah institusi, baik itu lingkungan kerja, pendidikan, dan sebagainya, kita sering berhadapan dengan
dihadapkan dengan banyak sekali manusia atau orang dengan karakter-karakter yang berbeda-beda. Nah, ketika kita sudah mempelajari psikologi kepribadian, minimal kita sudah paham bagaimana caranya kita beradaptasi, kemudian manajemen konfliknya sudah tahu. Selanjutnya ada beberapa pengertian yang berbeda dari kepribadian. Nah, kepribadian ini disebut juga salah satunya karakter, disposisi, trait atau sifat, kemudian temperamen, kebiasaan, dan ciri-ciri gitu ya. Kita masuk pada istilah yang pertama, yaitu personality atau kepribadian. Personality atau kepribadian adalah respon yang senada terhadap kelompok stimulus yang mirip, dan itu berlangsung dalam waktu yang relatif lama. Di sini saya memberikan contoh seperti sifat pemalu dan tertutup pada diskusi kelompok, kemudian lebih suka mendengarkan daripada bercerita. Itu adalah personality, kepribadian. Selanjutnya ada namanya karakter. Karakter merupakan tingkah laku yang menonjolkan nilai benar dan salah, baik dan buruk. Contohnya, di sini saya memberikan contoh, Dylan di film memiliki karakter remaja yang urakan tapi loyal kepada teman gengnya. Tapi pada dasarnya, ketika di kehidupan nyata, bisa saja berbeda, gitu ya. Selanjutnya, disposition atau watak. Disposition itu adalah karakter yang telah lama dimiliki dan sampai sekarang cenderung tidak berubah. Di sini saya memberikan contoh bahwa watak Datuk Maringgih yang serakah dan menghalalkan segala cara demi keuntungan pribadi. Dari dulu berarti Datuk Maringgih itu serakah dan sampai sekarang juga masih serakah. Wataknya tidak berubah. Selanjutnya karakter. Karakter adalah kepribadian yang berkaitan erat dengan determinan biologis dan fisiologis. Contohnya pribadi yang pragmatis itu cenderung pembawaannya tenang, santai, dan reaksinya cenderung lambat. Kemudian ada namanya sanguistik. Dia terlalu banyak bicara dan orangnya ramah, ceria. Kemudian ada lagi tipe koleris. Koleris itu dia karakternya adalah pemimpin, tegas, disiplin, dan sebagainya. Dan terakhir ada namanya melankolis. Melankolis itu dia orangnya tekun, kemudian rela berkorban. Next, kita akan membahas tentang trait atau sifat. Sifat itu merupakan respon yang senada terhadap sekelompok stimulus yang mirip, dan itu berlangsung dalam waktu yang lama. Saya memberikan contoh di sini adalah sifat pemalu. Selanjutnya adalah habit, yaitu kebiasaan. Ini adalah respon yang sama dan cenderung berulang untuk stimulus yang sama pula. Di sini saya memberikan contoh, Tio suka berkata kasar kepada orang lain ketika melakukan kesalahan padanya. Dan ini merupakan habit, kebiasaan. Contoh lain misalnya suka menabung. Dan terakhir adalah tipe atribut. Tipe atribut merupakan ciri-ciri atau disebut, dia hampir mirip dengan sifat, tapi dalam kelompok stimulus yang lebih terbatas, dan ini menunjukkan sesuatu yang khas pada individu. Contoh, Mia dan Gita sama-sama tertutup, namun ada khas yang mencirikan keduanya. Kita barangkali sering mendengar bahwa di dunia ini ada yang namanya kembar identik atau kembar siam. Antara A dan B itu memiliki bentuk fisik yang sama, tapi sifatnya tentu saja ada perbedaan. Misalnya, A biasanya pemalu, sedangkan B dia lebih ceria. Atau A biasanya dia suka menyendiri, tapi B lebih suka bergaul, dan sebagainya. Itulah kekuasaan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah memberikan sesuatu yang persis sama. Hampir sama dengan DNA. DNA juga tidak bisa sama ya. Selanjutnya unsur-unsur kepribadian secara terminologis. Apa saja sih unsur-unsur kepribadian secara terminologis itu? Yang pertama tentu saja organisasinya dinamis. Kepribadian itu bisa berkembang dan berubah. Kemudian ada psiko dan fisik. Nah, unsurnya adalah antara fisik dan jiwa. Perpaduan aspek fisik dan jiwa. Maksudnya seperti ini. Saya memberikan contoh, misalnya, mohon maaf,
Anak yang tunanetra itu akan berbeda karakternya dengan anak yang mempunyai panca indera yang sempurna. Anak yang tunanetra akan cenderung pendiam, kemudian akan cenderung tenang karena ada keterbatasan fisik, sedangkan anak yang bertubuh sempurna dia bisa lebih aktif, lebih ceria dan sebagainya. Selanjutnya unik, tidak ada dua orang dengan kepribadian yang sama tadi seperti sifat ya, meskipun dia kembar siam, pasti tetap saja ada keunikan. Selanjutnya penyesuaian diri, kepribadian itu adalah hasil dari pengaruh lingkungan. Ini jelas. Saya memberikan contoh bahwa misalnya seorang anak yang dibesarkan dengan pola asuh demokratis, dengan keluarga yang harmonis, hangat, akan menjadi anak yang percaya diri, anak yang memiliki simpati, empati, kemudian cenderung lebih ceria. Sedangkan anak yang dibesarkan dengan pola asuh permisif atau pengabaian, pembiaran, ini akan cenderung menjadi anak yang nakal. Karena apa? Karena mereka kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Contoh lain misalnya, seorang anak yang dibesarkan dari lingkungan keluarga yang kurang religius, biasanya juga akan jarang melakukan ibadah-ibadah praktis, jarang sholat, tidak puasa dan sebagainya. Tetapi ketika dia nanti berteman atau bergaul dengan lingkungan yang baik, secara tidak langsung dia akan mengikuti atau menyesuaikan dengan lingkungannya. Dia akan sering sholat, kemudian dia akan berpuasa dan sebagainya. Nah, sekarang apa saja sih definisi kepribadian menurut para ahli? Yang pertama, kepribadian menurut Sigmund Freud. Sigmund Freud ini terkenal dengan teori psikoanalisis. Dalam psikoanalisis, kepribadian itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, ada namanya ID, naluri, kemudian ego, kesadaran, dan superego. Saya memberikan analogi atau contoh yang sederhana ya supaya teman-teman lebih gampang mencerna. Allah mentakdirkan kita memiliki ID. ID itu adalah sesuatu yang sudah diberikan fitrahnya manusia. Contoh, lapar, haus, kemudian misalnya melakukan hubungan seksual dan sebagainya. ID kita sebagai manusia ketika lapar adalah memenuhi ego dengan cara makan. Namun superego adalah peraturan atau norma adat istiadat yang berlaku. Sehingga ketika kita sholat dan kita merasakan lapar, kita tidak bisa langsung makan. Karena apa? Karena ada superego yang mengikat, yaitu Al-Quran dan hadis. Sehingga jika kita makan ketika sholat, itu akan membatalkan sholat. Karena tidak termasuk ke dalam rukun sholat. Contoh yang lain misalnya, ngantuk. Ketika kita kuliah, kita ngantuk, egonya adalah tidur. Tapi kita tidak bisa tidur karena ada peraturan, ada sopan santun, dan misalnya peraturan di kelas. Karena dianggap tidak sopan. Selanjutnya ada teori menurut B.F. Skinner. Nah, teori B.F. Skinner ini disebut juga dengan teori behaviorism. Menurut B.F. Skinner, kepribadian itu adalah rangkaian dari stimulus dan respon, dan itu dilakukan dalam waktu yang cukup lama. Ini juga dikenal sebagai reinforcement. Di sini saya memberikan contoh, ada seekor anjing. Jadi Skinner itu membuat percobaan. Dia ada mengkondisikan seekor anjing yang dimasukkan ke dalam kandang dan dibuat amat sangat lapar. Kemudian ketika anjing itu kelaparan, dia akan membunyikan bel, dan ketika bunyi bel, si Skinner akan memberikan makanan. Itu dilakukan secara terus-menerus, hingga suatu hari anjing tersebut sengaja dibuat kelaparan, dan Skinner membunyikan lonceng. Anjing tersebut mendatangi atau mendekat dengan air liur yang terus menetes
menandakan bahwa makanan akan segera datang gitu. Jadi menurut Skinner, stimulus dari makanan adalah respon anjing yang kelaparan dengan mengeluarkan air liur. Selanjutnya yang terakhir adalah definisi kepribadian menurut Abraham Maslow. Ini dikenal juga dengan psikologi humanistik. Dalam teori ini, Abraham Maslow membuat need hierarchy, segitiga kebutuhan. Dan di sini di segitiga ini ada 5 level manusia. Yang pertama, kebutuhan fisiologi. Kebutuhan fisiologi adalah kebutuhan yang memang Allah takdirkan gitu ya. Contohnya adalah lapar, haus, kemudian melakukan hubungan seksual dan sebagainya. Selanjutnya di atas itu adalah kebutuhan rasa aman, lalu kebutuhan kasih sayang, penghargaan, dan aktualisasi diri. Nah, manusia puncak menurut Abraham Maslow adalah manusia yang selalu mengedepankan kebermanfaatan. Baik, selanjutnya faktor-faktor yang membentuk kepribadian. Sebenarnya ada 2 faktor yang bisa membentuk kepribadian. Yang pertama, faktor itu merupakan hasil dari hubungan lingkungan dan pengalaman. Salah cut. Ada beberapa faktor yang membentuk kepribadian. Faktor yang membentuk kepribadian ini adalah hasil hubungan dari lingkungan dan pengalaman. Ada 2 jenis pengalaman. Yang pertama, pengalaman umum atau disebut dengan common experience, yaitu pengalaman yang dialami oleh semua masyarakat. Misalnya itu nilai-nilai, cara hidup, prinsip, moral, dan sebagainya. Jadi semua masyarakat itu mengalami pengalaman yang sama. Yang kedua, pengalaman unik, unique experience, yaitu pengalaman yang dialami oleh seorang individu secara khas, unik, dan tidak ada duanya. Baik, sebelum kita tutup mata kuliah kita hari ini, saya akan membagi teman-teman menjadi 2 kelompok ya. Nanti setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Adapun studi kasusnya adalah, menurut teman-teman, apakah penggunaan jaringan sosial itu bisa mempengaruhi kepribadian seseorang? Contohnya ada apa saja? TikTok, YouTube, kemudian Instagram, Facebook, Twitter, dan sebagainya. Nah, silakan diskusikan dengan teman kelompokmu, kemudian perkuat argumen kalian menggunakan hasil penelitian terkait. Gitu ya, teman-teman. Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudahlah mata kuliah kita hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya sudah memperhatikan dengan baik, kemudian sudah bekerja sama dengan baik. Marilah kita tutup mata kuliah kita hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.